Ingat, kalau kita sudah diikat dengan akidah, dengan Islam, kita diikat dengan Quran, kita diikat dengan satu Nabi, maka ketahuilah mereka adalah saudara kita. Bu, sekarang yang sedang perang di mana, Bu? Di Palestina. Ibu tahu nggak? Di Palestina itu, Bu, ibu-ibunya atau perempuan-perempuannya, baik yang sudah menikah ataupun yang masih gadis, semuanya pegang senjata. Yang pasukan Hamas atau pasukan pejuang Palestinanya, atau yang dikenal dengan pasukan Hamas itu bukan cuma laki-laki, ternyata ada perempuan yang dikenal dengan serikat di Palestina. Kalau ibu-ibu di sini mungkin sibuk-sibuknya dengan apa, Bu? Dengan skincare, betul nggak, Bu? Dengan bedaknya, dengan lipstiknya, tapi di sana sibuk dengan apa? Mengharap kematian sebagai syahidah, sebagai syahid di jalan Allah. Kalau dibanding kira-kira ibu-ibu sini sama perempuan Palestina dengan mana? Tapi mereka nggak mikir itu, Bu. Luar biasa. Makanya kita doakan saudara kita di Palestina dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan ketenangan kepada hati mereka, dan juga yang terpenting mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Amin ya rabbal alamin. Makanya saudara kita yang di Palestina yang jauh di sana itu juga adalah saudara kita. Dari mana kita tahu saudara kita? Mereka Muslim, mereka umat Nabi Muhammad bukan? Umat Nabi Muhammad. Mereka baca Qurannya sama apa dengan kita? Sama. Ka'bahnya kemana? Ke Baitullah, sama. Kemudian Tuhannya sama nggak? Sama Allah. Berarti mereka adalah saudara kita. Maka kewajiban kita sebagai saudara adalah wajib kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya. Maksud saudara di sini, saudara seiman dan seislam, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka minimal kita sebagai saudara dari saudara kita di Palestina atau saudara kita dari seluruh umat Islam yang ada di penjuru dunia, maka minimal adalah mendoakan mereka, terutama setiap sholat 5 waktu membaca apa? Qunut nazilah selama berapa lama? 1 bulan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi untuk keselamatan, untuk kemenangan saudara-saudara kita di Palestina dan juga kaum muslimin di belahan dunia manapun yang sedang tertindas. Mudah-mudahan saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada dijaga oleh Allah, dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan kemenangan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang perumpamaan orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang pertama, Rasulullah merumpamakan perumpamaan orang yang beriman itu kalbunya, seperti bangunan. Ini kira-kira bangunan masjid ini kalau nggak ada tiangnya bisa berdiri kan? Bisa. Jadi antara bangunan yang satu, antara pondasinya, tiangnya, atapnya saling menguatkan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain lebih spesifik lagi. Apa Nabi katakan? Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid. Bahwasanya perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam kecintaan mereka, masalul jasadil wahid, seperti satu tubuh. Seperti apa katanya, Bu? Seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila satu tubuh kita sakit, maka tubuh yang lain juga merasa sakit. Kalau ibu misalkan lagi pilek, ibu lagi pilek, bersin-bersin
terus. Kira-kira yang bilang cuma hidung doang atau semuanya? Hidungnya miler, matanya merah, badannya meriang, bahkan mulutnya bisa batuk dan seterusnya. Itu bentuk reaksi dari satu tubuh kita yang sedang sakit. Begitulah persaudaraan sesama umat Islam, sesama umat Nabi Muhammad SAW. Ketika ada saudara-saudara kita di Palestina atau di ujung dunia umat Islam yang bersyahadat an la ilaha illallah, mereka sedang ditindas, mereka sedang diperangi, mereka sedang dibantai, maka kita yang ada di negeri Indonesia ini, yang ada di Jakarta, yang ada di Royal Resident ini juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Nangis kita ketika melihat mereka dibantai, na'udzubillah min dzalik. Coba bayangkan, saat ini luar biasa, Israel itu luar biasa. Israel luar biasa kejamnya. Bukan berperang dengan Hamas, malah yang dibuang rakyat sipil. Padahal dalam perang itu nggak boleh membunuh anak-anak, nggak boleh. Kemudian perempuan dibantai nggak boleh. Orang tua, janda-janda, perempuan tua, atau orang tua laki-laki yang kudus itu nggak boleh. Orang sipil nggak boleh, harus diamankan, harus berperang dengan yang pegang senjata. Tapi berbeda dengan akhlak yang dipakai oleh pasukan Hamas. Ketika beliau masuk ke rumah mereka ketika masih satu tempat, di situ ada orang tua dan itu bilang ada orang tua, nenek-nenek sama anaknya yang sedang cacat, minta tolong, minta ampun, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Apa yang dia katakan? Tenang bu, saya ini adalah umat Nabi Muhammad. Saya diajarkan oleh Nabi dalam perang tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak. Tenang ibu, aman. Tapi berbeda dengan perlakuan orang Israel kepada umat Islam yang ditawan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang yang mengatakan Islam teroris, Islam radikal dan seterusnya, itu adalah kelompok yang lain. Kalau Islam yang mengajarkan akhlak Nabi Muhammad SAW, itu yang ditunjukkan oleh pasukan Hamas. Bayangkan coba, dalam perang sedang marah bisa memperlakukan akhlak sebagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Katakan kembali saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang berjuang mempertahankan negerinya. Oh, ketahuilah bahwa Israel itu adalah penjajah, pendatang. Makanya hati-hati dengan pendatang yang datang ke negeri ini. Bisa menguasai itu. Dulu Singapura juga sama. Singapura itu orang Melayu dulu, tapi sekarang isinya apa? Udah si beda tuh. Banyak tuh. Hati-hati. Sama dengan Israel. Israel itu pendatang dulu. Jadi kalau diibaratin tidur itu, kalau tidur, ibarat orang tidur, Israel itu di bawah, kasur di atas, Israel memang tidur di bawah. Tapi sekarang kembali Israel tidur di atas, yang Palestina itu digusur untuk ditendang. Ada nggak? Ada yang begitu nggak? Tidur yang suka rendah ada? Ibu-ibu, bapak-bapak yang suka tidur rendah ada? Kakinya kemana-mana tuh. Itu ibaratnya dulu Israel tidur di bawah. Orang yang begitu tidur di bawah, yang punya kasur orang Palestina. Tapi lama-lama menguasai, malah dia di atas, orang Palestina sudah habis. Makanya kita doakan, Israel itu penjajah. Nggak ada negara Israel, yang ada Palestina. Cuma yang terjadi sekarang, kalau ibu buka globe atau peta dunia, nggak ada nama Palestina, yang ada Israel. Alhamdulillah. Padahal kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang mulia ini, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang, baik dari laki-lakinya, perempuannya, mujahidnya, semua diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa wahid sufufahum, disatukan saf-saf mereka, persatuan mereka. Kemudian wa anzil sakinah alaihim, diturunkan ketenangan ke hati mereka, dan mansurhum nasran azizah. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan dengan kemenangan yang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma aslih ahwalana wa ahwal
وعلى المسلمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم انصر لأمة سيدنا محمد نصرا عزيزا. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. Ya Allah, ya Rabb, jadikan kami sebagai bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Hati-hati kalau kita tak peduli dengan saudara kita kaum muslimin dimanapun berada, mau yang tertindas ataupun tidak tertindas, kita tidak peduli. Apa Nabi katakan, man lam yahdam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli, tidak perhatian dengan kaum muslimin dimanapun dia berada, falaysa minhum. Ketahuilah orang tersebut bukan bagian dari kaum muslimin. Artinya dikeluarkan dari barisan umatnya Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Maka doa terakhir saya tadi apa? Waj'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami sebagai bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.